I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Wahyuni. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perekonomian terbuka. Jadi hal-hal yang akan saya kupas di sini, yang pertama mengenai apa saja konsekuensi perekonomian terbuka, yang kedua apa permasalahan dari keseimbangan intern dan ekstern, yang ketiga apa permasalahan dari ketidakserasian perekonomian terbuka, dan yang terakhir apa yang dimaksud dengan expenditure reducing and expenditure reaching. Apa itu perekonomian terbuka? Jadi perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Konsekuensi perekonomian terbuka. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, yaitu meliputi yang pertama, permintaan agregat di pasar barang, yang kedua, jumlah uang beredar, dan yang ketiga, harga. Pertama, permintaan agregat. Permintaan agregat digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang di dalam negeri. Untuk perekonomian terbuka juga mempunyai peran yang sama. Oleh karena itu, permintaan harga agregat haruslah sekarang diartikan sebagai seluruh permintaan akan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri. Kedua, jumlah uang beredar. Adanya hubungan dengan luar negeri juga mempunyai pengaruh terhadap pasar uang, baik terhadap sisi permintaan maupun sisi penawarannya. Pada sisi permintaan akan uang, ada satu faktor tambahan yang menentukan, yaitu tingkat bunga di luar negeri. Di samping itu, faktor-faktor yang telah ada di dalam perekonomian tertutup, yaitu tingkat bunga di dalam negeri, tingkat GDP, dan tingkat harga di dalam negeri. Dalam model perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum, tetapi paling tidak ada dua tingkat umum. Masalah keseimbangan intern dan ekstern. Dalam perekonomian terbuka, masalah ekonomi makro yang utama adalah bagaimana mencapai tingkat output implement tanpa inflasi. Sasaran ini sering disebut dengan keseimbangan intern atau internal balance. Dalam perekonomian terbuka, di samping sasaran tersebut, ada satu sasaran lain yang biasanya ingin pula dicapai, yaitu neraca pembayaran yang seimbang. Sasaran ini sering disebut dengan keseimbangan ekstern atau external balance. Selain itu, ada dua masalah pokok dalam teori makro yang berkaitan dengan sasaran keseimbangan intern dan keseimbangan ekstern. Yang pertama adalah masalah kemungkinan ketidakserasian antara kedua sasaran tersebut. Jadi, bila keseimbangan intern tercapai, belum tentu keseimbangan ekstern otomatis tercapai. Demikian pula sebaliknya, tercapainya keseimbangan ekstern tidak menjamin tercapainya keseimbangan ekstern. Masalah pokok yang kedua yang berkaitan erat dengan masalah pertama, berkisar sekitar penentuan kebijakan atau kombinasi dari kebijakan-kebijakan yang tepat bagi tercapainya kedua sasaran tersebut secara bersama-sama. Pokok yang kedua yang berkaitan erat dengan masalah pertama, berkisar sekitar penentuan kebijaksanaan atau kombinasi dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tepat bagi tercapainya kedua sasaran tersebut secara bersama-sama.
ketidakserasian. Jadi, dalam dunia klasik, masalah ketidakserasian tidak timbul. Hal ini disebabkan karena baik secara intern maupun ekstern, perekonomian klasik mengandung di dalamnya mekanisme penyesuaian otomatis. Dan yang paling penting lagi, mekanisme penyesuaian internnya konsisten dengan mekanisme penyesuaian eksternnya. Kedua mekanisme tersebut bekerja sama saling membantu untuk tercapainya sasaran keseimbangan ekstern dan intern secara simultan. Dan yang paling menarik dari kedua mekanisme ini adalah bahwa pemerintah tidak perlu bertindak apa-apa dan mekanisme tersebut secara otomatis akan membawa perekonomian ke posisi idealnya. Salah yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah expenditure reducing and expenditure reaching. Pengertian expenditure terdapat dalam pasal 86 ayat 1 KUHD, yaitu seseorang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang dan barang-barang lain di darat atau di perairan. Expenditure reaching atau peralihan pengeluaran adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengalihkan tingkat pengeluaran yang ada dari satu outlet ke outlet lainnya. Misalnya, tarif import dapat digunakan untuk mengalihkan pengeluaran yang ada dari import ke barang-barang produk dalam negeri. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.